Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Christopher Sepang dengan NIM P101210042. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus, di mana ini untuk memenuhi tugas ekologi pangan dan gizi. Dengan dosen pengampu, Dr. Jamaluddin Sakum, SPD MKes. Nah, kita harus tahu dulu, apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau biasa juga disebut dengan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau glukosa di dalam darah. Kondisi ini juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Gula yang berada di dalam darah seharusnya diserap oleh sel-sel tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi. Nah, insulin yang ada dalam hormon tubuh itu bertugas untuk membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel untuk diolah menjadi energi sekaligus menyimpan sebagai glukosa cadangan energi. Nah, proses terjadinya diabetes mellitus adalah karena kurangnya hormon insulin yang menyebabkan glukosa dalam tubuh tidak dapat berproses dengan sempurna, sehingga penderita mengalami kelebihan gula di dalam darah. Nah, kita juga harus tahu itu ternyata diabetes punya berbagai macam tipe. Nah, di sini jenis-jenis diabetes itu ada 3. Diabetes tipe 1 atau gangguan autoimun, yaitu di mana kondisi gangguan ini seharusnya bekerja melindungi tubuh dari infeksi. Malah sebaliknya, gangguan ini menyebabkan sel tubuh itu sendiri yang membuat infeksi. Terus yang kedua itu diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini yaitu merupakan akibat penurunan produk insulin di dalam tubuh. Produk insulin ini tidak berjalan dengan normal sesuai prosesnya. Yang ketiga itu diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional ini adalah penyakit diabetes yang pada umumnya bersifat sementara. Nah, penyakit ini menyebar pada ibu hamil dan biasanya akan sembuh sendiri setelah melahirkan. Nah, diabetes itu memiliki gejala. Apa saja sih gejala dari diabetes? Penyakit kencing manis atau yang sering kali kita sebut dengan diabetes itu menimbulkan beberapa gejala. Banyak orang yang tidak sadar dengan sudah lama memiliki diabetes mellitus karena tidak ada gejala yang mengganggu. Meskipun begitu, diabetes tipe 1 biasanya muncul lebih cepat dibandingkan diabetes tipe 2 yang cenderung memburuk dan perlahan-lahan. Berikut beberapa tanda atau gejala khas dari diabetes mellitus yang perlu kita ketahui. Pertama, luka diabetes itu sulit sembuh. 2, peradangan kabur. 3, gatal pada kulit. 4, gatal pada kulit terutama pada lipatan-lipatan paha atau daerah vagina.
Nah, kelima itu berat badan yang turun tiba-tiba. Gejala ini juga bisa ditandai dengan mulut kering, mulut mual, dan lain-lain. Banyak orang yang tidak sadar tentang gejala-gejala yang terjadi dalam tubuhnya karena diabetes ini sulit untuk dideteksi. Untuk mendeteksi kalau kita memiliki diabetes atau kadar gula darah kita tinggi, itu harus melalui prosedur kesehatan, yaitu seperti cek darah. Ini next. Nah, diabetes sendiri itu memiliki penyebab. Nah, penyebab diabetes itu yang pertama faktor genetik. Kenapa faktor genetik? Karena faktor genetik itu memiliki sekitar 70%, kan 70% dari orang tua bisa menularkan kepada anaknya. Faktor kedua itu faktor usia. 3, gangguan autoimun yang tadi kita sebut dengan diabetes tipe 1. Keempat, resistensi insulin atau kurangnya insulin di dalam tubuh sehingga menyebabkan orang itu terkena diabetes. Kelima, kondisi medis tertentu. Misalnya dia sakit atau tidak memiliki gangguan obesitas, itu berpotensi untuk terkena diabetes. Nah, faktor yang meningkatkan risiko diabetes mellitus. Pertama itu sering mengonsumsi makanan tinggi gula, malas bergerak, kelebihan berat badan atau yang tadi kita sebut dengan obesitas, penggunaan obat-obatan tertentu, kurangnya cairan, konsumsi garam yang berlebihan. Oke, nah diabetes itu punya beberapa dampak. 1, kerusakan pada mata, kerusakan pada ginjal, mengalami cacat kaki, peradangan terganggu, mengalami infeksi kulit, terjadinya gangguan pada saraf. Nah, dari diabetes ini bisa menyebabkan beberapa penyakit. Dari yang ada di slide ini tuh penyakit yang bisa disebabkan oleh diabetes itu adalah stroke, hipertensi, ataupun jantung. Karena diabetes sendiri itu membuat dia bertumpuk pada gula darah, pada darah sehingga gula darahnya itu menumpuk, jadi proses mengalirnya darah itu tidak lancar sehingga bisa juga disebabkan dengan stroke ataupun dengan itu tadi jantung. Nah, ternyata diabetes ini tidak terlalu banyak memakan korban, tapi dia bisa membuat penyakit-penyakit baru dalam tubuh kayak ini, kerusakan mata, kerusakan pada ginjal, karena kerusakan pada ginjal ataupun tadi kerusakan pada jantung karena jantung tidak bisa memompa darah dengan baik karena sudah terkena diabetes. Next. Nah, ini beberapa cara pengobatan dalam diabetes. Yang pertama itu terapi insulin, 2, obat diabetes, 3, pengobatan lengkap atau alternatif. Kelima itu pola hidup yang sehat. Sebenarnya diabetes ini lebih ke bagaimana cara kita untuk mengelola pola makan kita. Ada peribahasa yang bilang kalau kesehatan itu adalah kebiasaan. Kalau kita mau sehat, kita harus juga memiliki kebiasaan yang baik atau pola hidup yang baik untuk kita bisa sehat. Oke, next. Terima kasih.